Yay, finally! Untuk event WWDC 2023 kemarin telah diselenggarakan oleh Apple. Well, untuk WWDC ini menjadi event pagelarannya Apple untuk memperkenalkan beberapa fitur terbarunya untuk update operational system. Dan ada juga beberapa teknologi terbarunya. Salah satunya ada si Vision Pro. Merupakan teknologi terbarunya Apple yang mengusung teknologi augmented reality dan virtual reality. Untuk detailnya nanti akan gue jelasin breakdown di konten kali ini. Yang pertama-tama kita akan bahas dari Mac terbarunya si Apple yang dipasangi dengan chipset terbarunya M2. Simak baik-baik. Mac Air Silicon 15 inch menjadi Mac Air dengan desain yang besar, ukuran size-nya itu 15 inch, tapi ini bentukannya sangat tipis banget, sesuai dengan tagline-nya yaitu Dream Big. Selain bentuk desain yang sangat tipis tapi besar, untuk Mac Air Silicon 15 inch ini juga sudah built-in audio speaker, 6 buah speaker yang sudah support audio spasial. Ditambah lagi yang sangat spesial dari si Mac Air Silicon 15 inch ini sudah dibekali dengan chipset terbarunya Apple, yaitu M2, yang digadang-gadang 12 kali lebih cepat dibandingkan produk Mac sebelumnya. Well, untuk tambahan teknologi seperti charging MagSafe, terus ditambahi kamera 1080 SD, 2 port USB-C kecepatan Thunderbolt, dan juga audio jack. Kurang afdol banget ya kalau misalnya Apple memperkenalkan seri terbaru produknya tanpa memperkenalkan warna terbarunya juga. Well, untuk Mac Air Silicon 15 inch ini akan hadir dengan 4 pilihan warna yang sangat menarik banget. Dari silver, space gray, starlight, dan juga midnight. Untuk harganya nih, produk Mac Air Silicon 15 inch ini dibanderol dengan harga $1.299 for commercial use. Kalau misalnya kalian semua sebagai siswi-siswa ataupun mahasiswa-mahasiswi, untuk Mac Air Silicon 15 inch ini dibanderol dengan harga $1.199. Selain memperkenalkan Mac Air Silicon 15 inch-nya, Apple juga memperkenalkan serial Mac di atasnya nih, Mac Pro dan juga Mac Studio yang sama-sama dibekali chipset terbarunya, M2 Max dan juga M2 Ultra. Gimana untuk produk Mac Air Silicon 15 inch dengan chipset terbarunya M2? Kalian semua makin penasaran? Ini lanjut ke produk terbarunya Apple yang memadukan teknologi augmented reality dan virtual reality. Please welcome Vision Pro. Yang bikin keren dari si produk Vision Pro ini memiliki sistem operasional baru yang menampilkan interface 3 dimension. Pengalaman menggunakan Vision Pro ini bener-bener unlimited banget, gak ada batas bentuk layar sama sekali. Yang dimana pengguna dapat membuat berupa aplikasi dalam skala apapun dan mendapatkan aplikasi dimanapun yang mereka pengen. Ditambah lagi, untuk menggunakan Vision Pro ini bener-bener gokil banget. Kalian semua perlu gerakan dari eyesight, tampilan mata kalian semua, suara, voice command, ditambah lagi dengan motion, gerakan tangan kalian tanpa tambahan device apapun. Tapi, ada satu poin yang bikin gue bener-bener speechless. Untuk teknologi terbarunya si Apple, ini dibanderol dengan harga $3.499 atau setara dengan 52 juta rupiah. Tapi ya mau gimana lagi, itu sudah menjadi kehebatannya si Apple, memiliki teknologi terbaru, visionary yang sangat keren banget, ya lantas aja sih agak lumayan worth it juga ya untuk teknologi terbarunya dibanderol dengan harga segitu. Untuk hardware-nya, untuk dari sisi poin resolusi yang dihasilkan oleh teknologi Vision Pro, ini memiliki ketinggian resolusi hingga 23 juta pixel. Resolusi yang sama yang dihasilkan oleh mata manusia. Ini mana masing-masing layar micro OLED-nya itu lebih dari 4K. Ditambah lagi, menurut gue ini menjadi teknologi terbarunya Apple yang dipasang 2 chipset sekaligus. Ini gokil banget ya. Untuk chipset M2, ditambah lagi ada chip R1 yang untuk mengoperasikan dari belasan atau lusinan kameranya
dan berbagai macam sensor lidar yang ada dalam satu teknologi Vision Pro. Yang semakin bikin gue speechless pada saat Tim Cook memperkenalkan si Vision Pro, tiba-tiba latar belakang presentasenya itu kok ada tulisan Walt Disney. Ya, tiba-tiba si CEO-nya Disney yang bernama Robert Allen Iger, dia itu mempresentasikan dirinya ya, yang dimana sedikit informasi bahwa si Vision Pro akan berkolaborasi dengan si Disney. Ya, secara nggak langsung kalian semua membeli produk atau satu unit Vision Pro udah dapet aplikasi si Disney nih. Kalian semua yang nanti pengen nonton Mandalorian, terus tiba-tiba bisa bertemakan di kokpit pesawat Mandalorian, terus ada Baby Yoda di depannya. Ditambah lagi kalian semua ketika lihat ada gambar Mickey Mouse dalam bentuk painted lukisan dunia nyata, langsung di scan, tiba-tiba si Mickey Mouse-nya hidup menjadi nyata di dalam dunia AR VR kalian semua. Mungkin kalian semua juga ada yang penasaran ya, atau mungkin kalian semua yang bertanya-tanya gitu ya, boleh aja sih itu afdol. Kan si produk Vision Pro ini bentuknya seperti goggles kacamata ski ya, yang gede banget seperti kacamata scuba. Terus kalau misalnya kalian semua mungkin bertanya-tanya, kalau yang kepalanya kecil atau kepala yang gede kayak gimana? Bisa adjust dan fit banget gak dalam pemakaiannya? Tentu bisa, karena ada nama teknologi Like Seal yang bisa memungkinkan tingkat kemiringan, tingkat landai bentuk muka kalian semua. Mungkin kalian semua yang memiliki hidung pesek, ataupun mungkin kalian semua memiliki pipi yang cabi segala macam. Pokoknya produk Vision Pro ini bisa adjust karena ada teknologi Like Seal yang dibungkus dengan bahan cushion yang sangat tebal dan empuk. Ditambah lagi bagian headbandnya juga bisa di-adjust dengan size ukuran besar atau kecilnya kepala kalian semua. Dan untuk kalian semua, ini informasi menarik juga ya. Untuk kalian semua yang mungkin sama seperti gue, yang memerlukan penglihatan dengan kacamata, kalian semua yang memiliki mungkin masalah penglihatan rabun jauh ataupun rabun dekat, nggak perlu pakai kacamata ketika menggunakan teknologi si Vision Pro ini. Karena Vision Pro ini bekerja sama dengan perusahaan teknologi glasses yang bernama Zeiss. Kalian semua itu nggak perlu pakai kacamata ketika menggunakan teknologi Vision Pro. Cukup tempelin aja atau pakai aja si Vision Pro-nya, adjust sesuai ukuran kepala kalian, dan otomatis si sensor Zeiss-nya ini, lensa kacamatanya akan menyesuaikan keburaman mata kalian. Jadi bisa di-adjust tuh minus dan plusnya. Jadi ketika kalian semua menggunakan Vision Pro, itu akan terlihat sangat jelas tuh layar digitalnya. Gokil banget. Gak berasa banget kita udah seru-seruan ngomongin soal produk Mac yang terbaru dengan chip terbarunya, yaitu M2. Terus teknologi terbarunya Apple, produk terbaru yaitu Vision Pro. Nah, ini kita akan bahas dari operational systemnya yang banyak banget upgrade-nya untuk berbagai macam Apple device. Kita mulai dari iPhone Operational System atau yang lebih dikenal dengan iOS, upgraded iOS 17. Untuk berbagai macam upgraded yang ada di iOS 17 yang lebih personal dan lebih ekspresif katanya si Tim Cook. Well, untuk iOS 17 ini ada berbagai macam fitur ya, stiker baru, tampilan terbaru di keyboard, dan juga nih akhirnya untuk operational systemnya yang selalu ngebantu kita ketika kita lagi malas ngetik, yang biasa mungkin kalian semua selama ini panggil Hey Siri, how's the weather today? Sekarang kalian semua hanya perlu manggil namanya aja, Siri, how's the weather today? Jadi agak lebih ketus ya, kayak bawang merah manggil bawang putih gitu. Jadi nggak pakai hey dulu, tapi langsung panggil namanya. Siri, open WhatsApp. Kayak nyuruh pembokat gitu. Untuk tampilan baru, khususnya ini sangat unik banget. Ketika kalian semua mendapatkan incoming call, itu sudah bisa kalian semua custom nih. Jadi ketika kalian semua mendapatkan telepon panggilan dari yayang kalian semua, itu akan muncul foto orang yang tersebut. Jadi bukan nama, sama bukan lagi yang kayak incoming call, nama orangnya, bukan lagi. Ditambah lagi ketika kalian semua bertemu dengan orang baru, berinteraksi, bercengkrama gitu ya, terus tiba-tiba, bagi nomor telepon lo dong gitu. Kalian semua tuh nggak perlu lagi ngetik-ngetik nomor teleponnya. Kalian semua tinggal nyalakan fitur name drop. Untuk name drop ini kalian semua tuh tinggal dekatkan aja kedua device iPhone-nya, secara nggak langsung nomor kalian semua itu akan masing-masing tersimpan. Dan ada satu fitur aplikasi lagi yang dimana ini fiturnya sangat menyerupai Find My, tapi lebih upgrade-nya nih, namanya fitur check-in.
Check-in ini jadi sama seperti Find My, tapi dia itu bisa mendetek lokasi, daya persentase baterai, dan juga sinyal. Dan sedikit disclaimer aja, untuk kalian semua sebagai pengguna iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, pengguna iPhone X, say sorry and say goodbye to upgraded iOS 17. Setelah ngomongin iOS 17 atau iPhone Operational System 17 terbaru, di sini gue akan lanjut ke pembahasan iPad OS 17, yang dimana untuk upgraded yang ada di iPad OS 17 ini seperti tampilan fitur dari Notes, Messaging, FaceTime, dan masih banyak lagi. Dan yang paling unik lagi nih, akhirnya untuk kalian semua para pengguna iPad, ketika kalian semua upgrade ke sistem iPad OS 17, untuk pertama kalinya kalian semua bisa customize screensaver iPad kalian seperti tampilan widget yang ada di iOS 16. Tambahan informasi ya, untuk sistem upgrade iPad OS 17 ini start compatible dari device iPad Pro generasi kedua, iPad Air generasi ketiga, iPad generasi ke-6, dan iPad mini generasi ke-5. Selanjutnya, yang akan gue bahas adalah pembaruan sistem di Apple TV, yaitu tvOS 17. Untuk tvOS 17 sebenarnya berbagai macam upgrade-nya juga nggak banyak ya, karena untuk tampilan terbarunya ini akan lebih berkesan dan lebih sangat fungsional dan sangat ngebantu banget. Yang pertama ada Screensaver with Memories. Jadi ketika kalian semua memiliki Apple TV, kalian semua tuh bisa nge-highlight foto-foto memories dalam foto album yang bisa tampil tayang di TV kalian. Yang kedua, Continuity Camera on tvOS. Jadi ketika kalian semua sedang in percentage, abis itu kameranya ini kalian semua menggunakan iPhone, itu bisa langsung directly remote dari kamera iPhone ke tampilan layar yang ada di Apple TV. Yang ketiga, ada yang namanya Located Siri Remote. Ini fitur sangat ngebantu banget untuk kalian semua yang memiliki Apple TV, punya Siri remote-nya, tapi kelupaan. Karena Siri remote kan bentuknya sangat tipis banget ya. Mungkin remote-nya nyelip di bawah bantal sofa atau segala macam. Kalian semua bisa tinggal langsung cari menggunakan fitur Located Siri Remote. Terus yang keempat, finally FaceTime available at Apple TV. Tanpa perlu kalian semua menghubungkan Continuity Camera on tvOS. Jadi kalian semua tinggal buka aja aplikasi FaceTime, langsung nyambung deh di Apple TV-nya langsung. Dan yang terakhir, redesign Control Center. Yang selanjutnya, macOS Sonoma. Well, untuk macOS Sonoma ini hadir dengan berbagai macam tampilan fitur terbarunya. Untuk di tampilan widget ya, tampilan widget desktop, terus tampilan terbaru untuk di messaging, dan juga aplikasi Safari. Dan juga game mode yang memprioritaskan untuk mengoptimalisasi penggunaan GPU dan CPU ketika kalian semua bermain game di Mac. Setelah gue ngomongin soal iOS 17 untuk iPhone, iPad OS 17 untuk iPad, tvOS 17 untuk Apple TV, macOS Sonoma untuk Mac, nih kurang satu nih. Ya, watchOS 10. Untuk watchOS 10 ini sebetulnya menjadi sistem upgraded untuk si Apple Watch. Berbagai jenis Apple Watch ya, tapi untuk Apple Watch yang seri 4 ke bawah katanya sih udah nggak bisa lagi untuk upgrade ke watchOS 10. Yang bisa tuh start dari 6, SE, sampai yang terbaru di Ultra. Untuk watchOS 10 ini tampilannya tuh hampir mirip seperti tampilannya iPhone ya, karena ada renew design all apps gitu ya. Dari time zone-nya pun juga bisa terlihat lebih jelas. Terus apa aja sih yang sangat unik? Yang pertama, topography maps. Ini sangat ngebantu banget untuk kalian semua yang sebagai pengguna Apple Watch tapi doyan banget dengan olahraga hiking. Dengan fitur topography maps ini sangat ngebantu banget ya. Jadi kita bisa tahu dengan kontur permukaan gitu ya, apalagi hikingnya yang ke pegunungan. Landai atau curam, terus ada titik danau apa segala macam. Ini dataran tinggi atau dataran rendah. Pokoknya topography maps ini sangat gokil banget sih. Yang kedua ada fitur Smart Stack. Smart Stack ini sebenarnya tuh menampilkan tampilan widget yang lebih interaktif dan lebih sangat fungsional. Yang ketiga, watchOS udah bisa langsung synchronize ke mental health. Yang keempat,
tampilan atau fitur Dynamic 3D Dimensional Dial. Dan yang kelima, ada fitur animasi lucu banget dari Snoopy dan Peanuts. Dan yang keenam, new features for Fitness Plus. Jadi kalian semua yang senang dengan cycling, yang senang dengan hiking, tampilannya sekarang udah ada di Fitness Plus. Last but not least, ini menjadi informasi terakhir sebagai penutup konten di recap keseruan event WWDC 2023 tanggal 5 Juni kemarin. Ya, untuk informasi terakhir ini sebenarnya sih gue sempat menaruh ekspektasi yang tinggi. Karena sepertinya Apple akan memperkenalkan desain AirPods terbarunya yang mirip seperti iPod. Ya, dimana bentuk case-nya si AirPods itu bisa ada fitur touchscreen-nya. Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Melainkan si VP-nya AirPods untuk di bagian section audio home, dia itu menjelaskan ada yang baru nih di penggunaan AirPods. Untuk semua jenis AirPods nantinya, especially di AirPods Pro 2, ada fitur yang namanya Adaptive Audio. Untuk Adaptive Audio ini nanti bisa kalian semua setup di bagian Personalized Volume. Jadi untuk Adaptive Audio ini merupakan fitur perpaduan antara Transparency Mode dan juga Noise Cancellation. Jadi ketika kalian semua sedang asik di jalan mendengarkan lagu gitu ya, lagi jalan kaki, suara hembusan angin yang kencang ataupun daun itu akan berkurang. Tapi untuk reminder ke para pengguna AirPods itu tetap ada tuh suara tin-tin-tin-tin, suara klakson dari setiap kendaraan yang lewat. Jadi ya makin aman di jalan. Ditambah lagi untuk fiturnya ada yang namanya Conversation Awareness. Jadi ketika kalian semua lagi santai gitu ya, lagi di meja kerja, atau mungkin kalian semua lagi di jalan gitu ya, tiba-tiba pas-pasan nih sama orang, padahal lagi asik dengerin lagu. Nah, Conversation Awareness ini secara otomatis akan ngebaca suara panggilan kita, spelling kita. Jadi misalkan gue ketemu sama temen gue, "Hey Mas Adil," secara otomatis Conversation Awareness akan ngebantu secara otomatis mengecilkan volume suara lagu. Ini keren banget. So, itu dia all about recap keseruan event WWDC 2023 by Play Info. Kalian semua suka dengan konten ini, please like, comment, dan share. Be a smart buyer and be a smart user. Playworks, the official license store.